Halo teman-teman, Sonder dalam CBT. Aku di sini mau jelasin sondernya dulu ya teman-teman, pengertian. Nah, sonder itu adalah perasaan sadar kalau semua orang di sekitar kita itu punya cerita hidupnya masing-masing yang mana sama susahnya, sama sulitnya, seperti hidup kita, gitu, seperti yang kita alami. Nah, istilah ini muncul dari The Dictionary of Obscure of Sorrows oleh John Knig. Nah, jadi intinya sorrow itu adalah apa ya? Sesuatu yang bisa bikin kita lebih paham dan lebih empati kepada orang lain karena kita tahu kalau semua orang itu punya masalah hidupnya masing-masing, punya tantangannya masing-masing dan juga punya kebahagiaannya masing-masing. Sekian. Nah, sekarang ke pengertian CBT. CBT atau yang dalam bahasa Inggris Cognitive Behavioral Therapy atau yang ditranslate ke dalam bahasa Indonesia itu terapi perilaku kognitif adalah salah satu jenis psikoterapi yang digunakan untuk mengatasi masalah psikologis. Contohnya tuh kayak seperti masalah dalam sehari-hari, contohnya tuh masalah ekonomi, masalah sosial maupun masalah keluarga. Nah, terapi ini tuh bertujuan untuk mengubah suatu pola pikir, terutama pola pikir yang negatif yang dapat membawa emosi atau pola pikir yang negatif sehingga dapat menyebabkan antara depresi, stres, dan lain-lain. Nah, jenis-jenis terapi perilaku kognitif itu ada 4. Yang pertama itu ada terapi kognitif. Terapi ini melibatkan identifikasi dan perubahan pola pikir, respon emosional, serta perilaku yang menyimpang. Yang kedua itu ada terapi perilaku dialektika. Nah, terapi ini tuh dilakukan untuk menangani pikiran dan perilaku yang mengganggu dengan menggabungkan beberapa strategi perawatan seperti pengendalian emosi dan metode mindfulness. Yang ketiga itu ada terapi multimodal. Terapi ini tuh menunjukkan bahwa masalah psikologi itu harus dirawat dengan menangani 7 modalitas yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu behavior, effect, sensation, imagery, cognition, interpersonal factor, dan drug atau biological consideration. Nah, yang 4 tuh ada terapi perilaku emosi rasional, melibatkan identifikasi keyakinan irasional dan secara aktif menentang keyakinan tersebut untuk belajar mengenali dan mengubah pola pikir tersebut. Nah, adapun beberapa masalah mental yang dapat diatasi dengan cognitive behavioral therapy atau yang disingkat CBT. Yang pertama tuh ada ADHD, yang itu attention deficit atau hyperactivity disorder. Yang kedua itu ada OCD, itu obsessive compulsive disorder. Yang ketiga itu ada PTSD, yang itu post traumatic stress disorder. Yang keempat depresi, kelima gangguan cemas, yang keenam itu ada fobia, yang ketujuh ada personality disorder, dan kedelapan ada gangguan penggunaan zat atau alkohol. Yang kesembilan itu ada eating disorder seperti anoreksia, bulimia, dan binge eating disorder. Mungkin itu aja sih. Mantap. Nah, tadi kan udah dijelasin ya pengertian sampai hubungan sonder dan CBT itu apa. Sekarang aku mau jelasin nih manfaat dari konsep sonder. Jadi manfaatnya itu ada 3. Yang pertama adalah meningkatkan empati dan koneksi sosial, yaitu membantu individu mengurangi prasangka terhadap orang lain dan membangun hubungan yang lebih baik. Yang kedua yaitu mengurangi beban emosional. Dengan menyadari bahwa tindakan orang lain seringkali tidak berhubungan langsung dengan diri kita, individu dapat mengurangi rasa cemas ataupun marah. Dan yang ketiga adalah membantu regulasi emosi. Kesadaran sonder dapat membantu mengelola emosi dengan melihat situasi secara lebih luas dan juga objektif, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke prosedur terapi perilaku kognitif. Apa aja sih? Nah, yang pertama adalah memahami masalah yang sedang dihadapi pasien. Langkah pertama ini akan membantu terapis untuk menetapkan tujuan terapi. Dan yang kedua adalah menanyakan beberapa pertanyaan kepada pasien terkait pengalaman di masa lalu, perasaan dan pikiran pasien, serta ketakutan pasien. Pasien juga akan dibantu untuk mengeksplorasi jawaban sehingga bisa memperoleh wawasan tentang cara merespons ketakutan yang dirasakan. Nah, yang ketiga adalah membantu pasien mengenali pikiran dan perilaku yang bermasalah. Terapis akan mengajak pasien untuk memperhatikan bagaimana cara mereka merespons situasi sulit.
Terapis juga akan membantu pasien untuk mengidentifikasi emosi, keyakinan, dan perilaku yang tidak sehat yang mungkin berkontribusi terhadap masalah yang dihadapi teman-teman. Nah, yang nomor 4 yaitu bekerja sama dengan pasien untuk menemukan cara mengubah emosi, pikiran, dan kebiasaan negatif dengan menanamkan pola pikir yang membiasakan perilaku yang positif. Yang kelima yaitu self-monitoring. Selama pasien masih dalam sesi terapis akan memintanya untuk memantau perilaku, gejala, serta emosi yang dirasakan, kemudian melaporkannya kepada terapis. Nah, segitu aja teman-teman penjelasan dari aku. Lanjut sama yang lain ya. Nah, tadi kan udah dijelasin pengertian sonder sama CBT. Nah, di sini aku mau ngejelasin tentang hubungan sonder dalam CBT. Ini tuh ada beberapa antara sonder dan CBT, yaitu yang pertama ada personalisasi. Nah, personalisasi ini tuh yaitu individu merasa bahwa tindakan atau pikiran orang lain selalu terkait dengan dirinya mereka. Terus sonder ini tuh membantu individu menyadari bahwa kehidupan orang lain tidak selalu berpusat pada mereka, mengurangi beban personalisasi. Terus yang kedua ada membaca pikiran. Individu beransumsi mereka tahu apa yang orang lain pikirkan tentang mereka, biasanya seperti negatif. Dengan memahami bahwa orang lain memiliki kehidupan kompleks seperti sendiri, klien belajar untuk melepaskan asumsi negatif ini. Terus yang ketiga, ada generasi berlebihan. Nah, generasi berlebihan ini tuh yaitu membantu kesimpulan luas terhadap satu pengalaman negatif, yaitu kesadaran tentang beragama pengalaman manusia atau sonder, membantu mengurangi kecenderungan ini. Sekian dari aku.